Lantas pemirsa, apa yang melatar belakangi pemohon sehingga meminta dua hakim konstitusi yakni Arief Hidayat dan Guntur Hamzah tidak menangani perkara uji material syarat pemberhentian hakim konstitusi. Sudah bersama kami pemohon sekaligus advokat Ziko Leonard Simanjuntak. Selamat sore Mas Ziko. Sore. Ya, Mas Ziko, kenapa Anda keberatan dengan dua hakim konstitusi yang Anda sebut di sidang tadi terlibat menangani perkara yang Anda uji ulang? Iya, pada pokoknya sebagaimana sudah saya tuliskan di berkas, saya menyampaikan bahwa pihak nama-nama yang saya sebutkan untuk dikecualikan dalam memeriksa perkara tersebut memiliki keterikatan dengan perkara yang sedang berjalan, di mana pihak-pihak di dalam pengadilan itu tidak boleh memiliki keterikatan dengan perkara tersebut. Seperti contohnya kan ini tentang penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Sementara yang menggantikan adalah Guntur Hamzah. Karena itu saya meminta nama-nama tersebut dikecualikan karena memiliki keterikatan dengan perkara yang sedang berjalan, yaitu perkara uji ulang ini. Gitu. Tapi dengan menyebutkan dua hakim yang dimaksud Anda ini justru ditegur, dianggap ada tendensius. Bagaimana? Iya, tendensius karena di satu sisi sedang berjalan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan MK dan Polda Metro Jaya, begitu ya. Saya tidak maulah menanggapi tanggapan hakim tersebut, karena kan itu berarti hakim tersebut hanya apa istilahnya ya, dia mengira saya memiliki motif lain terkait dengan menyampaikan nama-nama tersebut. Tapi sebenarnya kan saya hanya menyampaikan bahwa saya memohonkan kedua nama ini tidak ikut mengadili perkara ini. Terlepas dari ada pemeriksaan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya maupun di Majelis Kehormatan MK, itu perkara lain. Dan saya tempo hari ketika diperiksa oleh MK, saya memang menyebut dua nama, dan saya kan tidak pernah menyebutkan nama itu pada wartawan. Setiap kali ditanya saya selalu tidak mau berkomentar. Sementara yang terjadi saat hari ini adalah sidang ulang. Ini suatu peristiwa yang berbeda. Jadi ini peristiwa sidang ulang di mana saya memperkarakan ulang putusan yang sudah diubah. Sehingga ini sebenarnya saya tidak mau berkomentar lebih jauh tentang bagaimana tanggapan hakim itu, karena kan itu silakan dia menanggapinya, saya bagaimana itu hak dia, bukan hak saya, gitu. Ya, Mas Ziko, tapi tadi dalam penilaiannya salah satu hakim konstitusi yakni Suhartoyo mengatakan sebetulnya perubahan kalimatisasi putusan ke dalam salinan putusan itu dianggap hal yang lazim saja. Kita simak terlebih dahulu pernyataan berikut ini. Anda berpendapat bahwa ini baru terjadi di satu-satunya di Mahkamah Konstitusi, tolong juga Anda renungkan kembali. Dan di MK juga kalau perubahan putusan, sepanjang itu prosedural itu pernah terjadi, Ciko. Dalam penekanan saya secara prosedural. Prosedural seperti apa? Bahwa itu memang setelah dibacakan itu diketahui memang, oh ini memang kalimatisasinya lebih tepat seperti ini. Dan itu disepakati oleh semua para hakim. Jadi narasi Anda bahwa perubahan putusan secara general itu kemudian membawa seolah-olah praktek-praktek merubah putusan itu tidak dibenarkan. Boleh. Di peradilan-peradilan lain pun di Indonesia di bawah Mahkamah Agung, Ciko, itu juga hal yang biasa. Sepanjang memang mekanisme itu ditempuh. Nah, persoalannya karena ini sudah ada MK-MK, untuk yang Anda persoalkan ini kami tidak bisa memberikan. Poinnya tadi putusan dibacakan boleh diubah. Tanggapan ya Mas Ziko? Ya, itu secara tidak langsung kalau ditonton lengkap ya, justru hakim itu mengamini bahwa perubahan yang terjadi ini tidak sesuai prosedural. Kenapa? Karena Pak Suhartoyo, hakim itu mengatakan ada dua syarat buat dibilang sesuai prosedural. Satu, disetujui oleh semua hakim. Yang kedua, diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Ini tidak ada satupun dari kedua hal ini di dalam putusan yang diubah itu dilakukan. Tidak ada. Satu, disetujui oleh semua hakim. Kalau disetujui oleh semua hakim, MK tidak akan membentuk MK-MK. Ini kan begitu MK mendengar isu ini, begitu tahu saya memperkarakan isu ini, mereka langsung bentuk MK-MK. Artinya MK sudah mengakui perubahan ini tidak sesuai prosedural. Yang pertama, artinya tidak semua hakim menyetujui. Kalau semua hakim menyetujui, mereka tidak bentuk MK-MK. Itu yang pertama. Yang kedua, diberitahukan kepada para pihak. Saya tidak pernah diberitahu. Kalau saya diberitahu, tidak mungkin saya akan memperkarakan ulang hal ini.
Karena itulah saya memperkarakan ulang sebab putusan ini perubahannya itu adalah hasil manipulasi, tidak dilakukan sesuai prosedural. Dan bagaimana putusan yang sudah dimanipulasi ini kemudian bisa digunakan, ya harus digugat ulang, harus diperkarakan ulang. Itulah kenapa saya memperkarakan ulang hal ini. Karena putusannya sudah dimanipulasi. Jadi secara tidak langsung, Hakim Pak Suhartoyo tadi sudah mengatakan memang terjadi perubahan yang tidak sesuai prosedural. Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, yaitu disetujui semua hakim dan diberitahukan kepada para pihak. Saya tidak tahu loh. Dan kemudian hakim langsung begitu mengetahui isu ini langsung membentuk MK. Nah, itu kan berarti tidak disetujui hakim. Ini suatu temuan baru dan mereka sudah mengaku itu. Begitu, Mbak. Baik, kita kawal terus ya bagaimana perkembangan kasus sulap putusan MK ke depannya. Terima kasih Pak Ziko sudah bergabung bersama kami di Election Update.